kesalahan ini bukan murni dari kesalahannya kita, ini kalian silahkan menyanggah saja. Namun kalau misalkan kita ingin menambahi berkas, menyusuli berkas, atau mengganti berkas, ini nanti tidak akan diizinkan. Saya ucapkan selamat kepada teman-teman baik itu pelamar kebutuhan khusus maupun juga pelamar kebutuhan umum yang mendapatkan formasi dan sudah melanjutkan pendaftaran dan sampai saat ini sudah mengakhiri pendaftaran pada halaman resume. Maka setelah kita mengakhiri pendaftaran, kita akan bisa mencetak kartu pendaftaran dan juga kartu informasi akun. Nah, langkah selanjutnya setelah kita ini melakukan pendaftaran dengan cara akhir pendaftaran di halaman resume, itulah tentunya menunggu pengumuman hasil seleksi administrasi P3K Guru 2023. Nah, di sini nanti kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu di sini nanti informasi sementara ini kita dapatkan dari BKN bahwa banyak sekali teman-teman guru honorer ini yang TMS atau tidak memenuhi syarat ya. Nah, tentunya di sini untuk yang TMS contohnya adalah yang seperti ini misalkan. Ketika kita di pengumuman hasil seleksi administrasi kita TMS tidak memenuhi syarat, ini akan ada tampilan mohon maaf Anda tidak lulus tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang dilamar. Tentu nanti ketika kita nggak lulus seleksi administrasi atau TMS, di sini nanti akan diberikan alasan-alasannya, berikut juga persyaratan yang wajib dipenuhi namun tidak terpenuhi. Pada video ini saya akan memberikan tutorial bagaimanakah cara melihat atau cara cek pengumuman hasil seleksi administrasi P3K Guru 2023. Sekaligus juga kita akan memberikan contoh yang lulus seleksi administrasi dan yang tidak lulus seleksi administrasi itu kira-kira seperti apa, dan langkah berikutnya itu apa. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, untuk nantinya ini ketika kita ingin mengecek kelulusan hasil seleksi administrasi P3K Guru 2023, tentunya di sini kita login ke akun kita masing-masing ya. Kita ketikkan sscsnbkn.go.id, kemudian kita klik enter. Kemudian di sini kita klik saya mengerti. Kemudian kita arahkan kursor kita ke SSCSN. Kemudian kita klik di sini yaitu masuk. Kemudian di sini kita klik saja OK. Selanjutnya kita akan diarahkan menuju ke halaman login, yang mana di sini teman-teman masukkan yaitu nomor induk kependudukan dan juga dimasukkan yaitu password ya. Nah, setelah kita di sini memasukkan nomor induk kependudukan atau NIK dan juga password, kita bisa klik masuk teman-teman. Selanjutnya nanti kita akan diarahkan menuju ke halaman resume bagi teman-teman yang sudah mengakhiri pendaftaran loh ya. Dan berikutnya ini adalah untuk contoh yang lulus seleksi administrasi P3K Guru 2023. Tentunya ini akan ada perbedaan antara yang lulus dan tidak lulus teman-teman di tampilan akun SSCASN masing-masing. Nah, di sini perlu kita ketahui dulu bahwa untuk jadwal pengumuman hasil seleksi administrasi itu nanti berdasarkan dari penyesuaian jadwal terbaru, yaitu nanti seleksi administrasi itu kan dilaksanakan mulai dari tanggal 20 September sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023. Jadi ketika teman-teman sudah melakukan submit atau sudah mengakhiri pendaftaran, maka itu langsung masuk ke meja verifikator administrasi ya. Nah, kemudian untuk seluruh peserta yang dinyatakan lulus maupun juga tidak lulus, seluruh peserta yang sudah resume akhir pendaftaran, maka di sini nanti akan disampaikan pengumuman hasil seleksi administrasi. Nah, pengumuman hasil seleksi administrasi itu adalah tanggal 15 sampai dengan tanggal 18 Oktober tahun 2023. Nah, tanggal 15 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023 nanti akan diumumkan pengumuman hasil seleksi administrasi P3K Guru 2023. Dan contoh untuk yang lulus seleksi administrasi itu adalah kira-kira seperti ini. Nah, nantinya ketika teman-teman login ke akun SSCASN, ini kita akan langsung diarahkan menuju ke halaman resume. Nah, untuk saat ini kan ada tampilan seperti ini ya, yaitu saat ini adalah tampilannya. Ada dua tombol, yaitu cetak kartu informasi akun dan juga cetak kartu pendaftaran CASN. Untuk pengumuman hasil seleksi administrasi nanti akan berada di bawahnya kedua tombol ini teman-teman. Di bawah tombol keduanya ini nanti akan muncul tampilan baru, yaitu pengumuman hasil seleksi administrasi, yaitu yang seperti ini.
Nah, seleksi administrasi selamat atas nama kita. Nanti di sini adalah isinya nama kita. Anda lolos tahap administrasi berkas. Nah, di sini nanti jika teman-teman ketika di tanggal 15 Oktober 2023 login ke akun SSYSN, ada tampilan seleksi administrasi. Selamat Anda lolos tahap administrasi berkas, maka dipastikan teman-teman nanti akan bisa mengikuti seleksi lanjutannya. Ini adalah pertanda kalau kita ini adalah lulus seleksi administrasi P3K Guru tahun 2023. Nah, selanjutnya di sini nanti ketika teman-teman yang sudah lulus seleksi administrasi seperti ini, maka nanti menunggu yaitu dari tanggal 15 kita lulus kan. Kemudian nanti kita lihat di pengumuman Pascasangga. Selanjutnya nanti penarikan data final. Kemudian nanti kita penjadwalan seleksi. Kemudian nanti pengumuman daftar peserta, waktu dan juga tempat seleksi kompetensi pada tanggal 5 sampai dengan 8 November 2023. Nah, pada tanggal ini juga nanti akan muncul di bawah seleksi administrasi ini yang kita lulus, yaitu tombol untuk mencetak kartu peserta ujian, teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi setelah kita ini adalah lulus seleksi administrasi, setelah Pascasangga nanti kita akan muncul yaitu tombol untuk mencetak kartu peserta ujian. Kemudian di sini akan muncul yaitu hasil verifikasi berkas oleh verifikator instansi. Ini adalah nanti isinya ini, yaitu yang diverifikasi untuk P3K Guru itu adalah berkas-berkas yang ada di sini. Persyaratan instansi, misalkan surat pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan dibuat dengan e-materai, surat lamaran yang ada e-materainya dan lain sebagainya. Lalu nanti di sini akan checklist semua kalau kita lulus seleksi administrasi ya. Ini adalah contoh untuk teman-teman guru honorer yang lulus seleksi administrasi P3K Guru 2023, dan langkah selanjutnya adalah mencetak kartu peserta ujian, kemudian mengikuti seleksi kompetensi berdasarkan dari tempat uji kompetensi yang nantinya sesuai dengan lokasi kantor regional BKN masing-masing ya. Nah, ini teman-teman, inilah untuk contoh yang lulus seleksi administrasi. Langkah berikutnya kita ikut seleksi kompetensi mencetak kartu peserta ujian. Dan berikutnya untuk yang contoh tidak lulus seleksi administrasi, ini kira-kira yang seperti apa? Tentunya teman-teman yang saat ini merasa ada kekurangan atau kesalahan data, atau mungkin berkas tertukar, atau berkas nggak terbaca, atau mungkin juga sejak awal sudah pesimis nggak akan lulus seleksi administrasi. Apalagi dari BKN itu seringkali mengupdate yaitu jumlah P3K Guru pendaftar yang tidak lulus seleksi administrasi itu ada ribuan. Tentunya kita agak sedikit khawatir juga ya. Nah, untuk contoh yang tidak lulus seleksi administrasi itu adalah di sini nanti kita juga bisa melihat yaitu pada pengumuman hasil seleksi administrasi di tanggal 15 sampai dengan 18 Oktober 2023. Dan contoh kalau misalkan kita nggak lulus seleksi administrasi, itu adalah nanti sama halnya dengan yang tadi, kita login ke akun SSYSN masing-masing. Kemudian di bagian bawahnya cetak kartu informasi akun dan cetak kartu pendaftaran CASN, nanti akan ada tampilan yang seperti ini, yaitu seleksi administrasi. Mohon maaf, Anda tidak lolos tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi yang dilamar. Kemudian di sini nanti akan ada alasan TMS dari verifikator, misalkan saja yaitu salah upload KTP. Ini seharusnya bukan KK ya. Nah, di sini adalah yang seharusnya diupload itu adalah di sini kartu tanda penduduk, ya kan. Kemudian ketika kita sudah resume, kita lihat di sini ternyata isinya KK. Nah, ini adalah apakah lulus. Nah, tentunya seperti contoh di tahun sebelumnya ini tidak lulus, teman-teman. Meskipun nanti kita menyanggah ini nggak lulus ya, karena ini adalah merupakan kesalahan dari pelamar, bukan kesalahan dari sistem ya. Inilah contoh, yaitu yang mana untuk syarat administrasi yang tidak terpenuhi, ini adalah syarat instansi adalah mengupload KTP, namun yang kita upload inilah kartu keluarga. Tentunya inilah menyebabkan kita tidak lulus seleksi administrasi. Kemudian contoh berikutnya yang nggak lulus seleksi administrasi, contohnya adalah yang seperti ini, yaitu ada tampilan mohon maaf Anda tidak lulus tahap administrasi berkas dikarenakan persyaratan instansi yang dilamar ini enggak terpenuhi ya. Nah, alasan TMS dari verifikator, ijazah tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan. Nah, syarat administrasinya ini enggak terpenuhi, yaitu scan ijazah asli sesuai dengan persyaratan instansi, kemudian scan transkrip nilai asli sesuai dengan persyaratan instansi. Namun teman-teman yang enggak lulus seleksi administrasi, nanti kalian bisa mengajukan sanggah.
Nah, tombol untuk ajukan sanggah ini nanti akan muncul pada masa sanggah, yaitu tanggal 19 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023. Kalau misalkan teman-teman di sini merasa kesalahan ini bukan murni dari kesalahannya kita, ini kalian silahkan menyanggah saja. Namun kalau misalkan kita ingin menambahi berkas, menyusuli berkas, atau mengganti berkas, ini nanti tidak akan diizinkan. Kalau misalkan kita salah berkas, tentunya itu merupakan suatu hal yang fatal ya. Dan biasanya kita menyanggah pun itu nggak akan bisa diterima teman-teman, dikarenakan itu murni dari kesalahan kita. Kalau misalkan kita nanti lulus sanggah, ini nanti kita di pengumuman pasca sanggah akan lulus, dan berikutnya kita akan bisa ikut seleksi administrasi ya, bisa mencetak kartu peserta ujian di tanggal 5 November.